Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Zailani, NIM 857873877, mahasiswa dari UPPJJ UT Surakarta yang tergabung dalam Salut UT Wonogiri. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktikum tentang uji makanan. Untuk uji makanan yang akan saya lakukan yakni tentang uji lemak. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai ke uji makanan yakni uji lemak, seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita memerlukan berbagai macam nutrisi untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yakni lemak. Nah, lemak bisa diperoleh dari berbagai bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, kita akan menguji beberapa bahan makanan, apakah bahan makanan tersebut mengandung lemak ataukah tidak. Alat dan bahan penelitian. Untuk alat dan bahan penelitian yang kita gunakan pada kesempatan hari ini, kita menggunakan berbagai macam bahan makanan untuk diuji. Kemudian untuk pengujian kita menggunakan kertas sampul coklat, alat yang lain yakni pipet, kemudian alat tulis, spidol untuk memberikan label, dan juga buku untuk mencatat. Langkah-langkah penelitian atau praktikum. Langkah-langkah penelitian yang kita lakukan pada praktikum kali ini, yakni sebelum kita mulai ke pengujian bahan makanan, kita menguji dulu untuk mengetahui perbedaan kertas ketika terkena bahan makanan yang mengandung minyak dan kertas ketika terkena bahan yang tidak mengandung minyak. Langkah yang kita lakukan yakni dengan cara meneteskan cairan air kepada kertas yang sudah kita beri label air dan meneteskan cairan minyak kepada kertas yang sudah kita beri label minyak. Yang pertama, kita akan meneteskan air kepada kertas yang sudah kita berikan label air. Kemudian kita akan meneteskan minyak goreng kepada kertas yang sudah kita berikan label minyak. Setelah itu, kita tunggu sekitar 10 menit. Kemudian kita amati perubahan pada kertas. Sekarang sudah 10 menit. Kita akan mengamati perbedaan yang terjadi pada kertas coklat yang telah ditetesi dengan air dan ditetesi dengan minyak. Pada kertas coklat yang kita tetesi dengan air, setelah 10 menit kertas coklat akan kering dan kembali seperti sedia kala. Kemudian ketika kita terawang itu tidak tembus cahaya. Kemudian ketika kita gosok-gosok itu kasar seperti tekstur kertas. Kemudian untuk kertas coklat yang kita tetesi dengan minyak, ketika kita terawang ini dia akan tembus cahaya. Ada
bagian yang terkena minyak dia akan menjadi sedikit lebih bening. Kemudian ketika kita gosok-gosokkan dengan tangan, kertas yang kita tetesi dengan minyak terasa licin. Untuk bahan makanan yang akan kita uji, jumlahnya kali ini ada 10, yakni ada daun singkong, kacang tanah, susu, kubis, jeruk nipis, wortel, seledri, terong, biji kemiri, dan juga mentega. Langkah pengujian lemak terhadap bahan makanan yang sudah kita siapkan, yakni dengan cara mengoleskan bahan makanan yang sudah kita siapkan sebanyak 10 kali kepada kertas yang sudah kita berikan tulisan nama masing-masing bahan makanan. Nah, saat ini kita akan mengoleskan bahan makanan sebanyak 10 kali. Seledri, kubis, dan daun singkong, kacang, yang terakhir susu. Setelah kita oleskan masing-masing bahan makanan sebanyak 10 kali, kemudian kita tunggu dalam rentang waktu 10 menit, kemudian kita amati apa yang terjadi pada kertas coklat, seperti pada saat kita mengamati kertas coklat ketika ditetesi air dan minyak tadi. Nah, sekarang sudah 10 menit. Nah, setelah 10 menit, kita akan melakukan pengamatan yang terjadi kepada kertas coklat. Nah, dari pengamatan yang kita lakukan kepada kertas coklat yang sudah digesekkan bahan makanan, nah kita dapat mengetahui bahwa pada 4 bahan makanan yang kita lakukan itu meninggalkan noda transparan seperti noda minyak. Kemudian pada 6 bahan makanan itu tidak terdapat noda minyak atau noda transparan. Dari ke-10 bahan makanan yang terdapat noda minyak pada kertas coklat, yakni pada bahan makanan kemiri, mentega, kacang, dan juga susu. Sedangkan pada bahan makanan terong, wortel, jeruk, daun singkong, kubis, dan juga seledri tidak terdapat noda minyak. Dari percobaan ini dapat kita ketahui bahwa bahan makanan yang mengandung lemak ketika kita
gosokkan atau kita teteskan kepada kertas koran atau kertas sampul, itu akan meninggalkan jejak noda transparan. Kemudian ketika kita raba dengan jari, itu akan terasa licin. Sekian video percobaan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.